Selamat siang, perkenalkan nama saya Haris Septian Doli Sihaan dengan NIM B1023181061. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan PT Matahari Department Store. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini slide berikutnya berisi profil PT Matahari Department Store. Sejarah PT Matahari Department Store (TBK) dimulai pada tahun 1958 yang merupakan cikal bakal toko Matahari di area Pasar Baru, Jakarta. Didirikan oleh Bapak Hari Darmawan yang reputasi dan pengalamannya sangat terkenal di pasar domestik dan internasional. Beliau adalah seorang pengusaha yang dihormati dalam industri retail. Logo Matahari diciptakan pada tahun 1972. Dan pada tahun ini juga Matahari menjadi pelopor konsep department store di Indonesia. Tahun 1975, Matahari mengubah target pasarnya menjadi kelas menengah dan banyak menjual pakaian dalam negeri. Pada tahun 1996, pemegang saham mayoritas Matahari diubah tangan dari Bapak Hari Darmawan ke Lipo Group Indonesia. Transisi kepemilikan membawa Matahari ke struktur dan strategi bisnis baru. Tahun 1998, kantor pusat Matahari dipindahkan dari Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat ke Menara Matahari, Karawaci, Tangerang. Selanjutnya, pada tahun 2002, Matahari membentuk tim manajemen baru dan menetapkan bisnis inti yaitu Matahari Department Store dan Matahari Supermarket. Matahari menjadi unit bisnis dan transparan dan independen. Pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007, Matahari mendapatkan Gold Award bergengsi di Asia Rasik Retail Top 500 Awards. Saat ini Matahari dipimpin oleh Benjamin J. Mailol, seorang mantan banker dan CEO bisnis properti. Matahari menjadi ujung tombak dominasi pasar di dalam industri untuk menjadi retail modern terkemuka di Indonesia dalam semua aspek retail. Visi dan misi PT Matahari Department Store. Visinya menjadi departemen store terbaik yang berpusat pada customer dalam memberikan solusi kepada customer. Misi mereka memberikan solusi terbaik kepada customer dan memberikan pengalaman yang luar biasa dalam mendapatkan loyalitas customer. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Operating System Support. Sistem pendukung operasional menghasilkan berbagai produk informasi untuk pengguna internal dan eksternal yang tidak menekankan pada produk informasi spesifik. Peran sistem pendukung operasional adalah memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industri, mendukung komunikasi dan kolaborasi perusahaan, serta mengupdate database perusahaan secara efisien. Sistem pendukung operasional terdiri dari 1. Sistem proses transaksi atau Transaction Processing System. Proses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, mengupdate database operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Contohnya, proses inventory, penjualan, dan sistem accounting. Lalu yang kedua, proses sistem kontrol atau proses control system. Proses monitor dan kontrol bisnis. Contohnya, proses pengiriman item atau stationery. Yang ketiga, sistem kolaborasi perusahaan atau enterprise collaboration system. Proses kolaborasi pendukung, kelompok kerja, dan serta komunikasi perusahaan. Contohnya sistem email, chat, dan video conference. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah supply chain and distribusi. Supply chain Matahari laksanakan berdasarkan sistem just in time. Barang tidak disimpan di pusat distribusi karena pusat distribusi melayani fasilitas flow through, di mana pemasok pengantar barang secara rutin ke pusat, kemudian mendistribusikannya secepatnya ke gerai-gerai. Lalu poin selanjutnya, Human Resource Management. Program Human Resource Management yang telah diaplikasikan di PT Matahari Department Store telah menggunakan sistem HRM online yang menggunakan jaringan internet. Dalam perekrutan karyawan, PT Matahari Department Store memanfaatkan situs perusahaan www.matahari.co.id untuk menyebarkan informasi lowongan pekerjaan
Selain itu, PT Matahari Department Store juga menggunakan layanan perekrutan www.jobstreet.co.id. Lalu poin selanjutnya, sistem informasi akuntansi dan keuangan. Sistem informasi telah diaplikasikan oleh PT Matahari Department Store dengan program Mayop melalui koneksi intranet, extranet, dan internet. Aplikasi tersebut memungkinkan perusahaan berhubungan langsung dengan para stakeholder-nya secara online sehingga proses perhitungan transaksi berjalan secara otomatis. Lalu poin selanjutnya, sales dan marketing. Matahari mempromosikan gerai dan produknya melalui media online dan offline, termasuk televisi, radio, media cetak, dan website Matahari. Matahari beriklan sepanjang tahun melalui direct mail, surat kabar, majalah, banner, dan surat edaran. Poin selanjutnya, service. Dalam hal pelayanan, Matahari berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan konsumen untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang berkesan bagi konsumen. Sejumlah inisiatif telah diterapkan, termasuk call center khusus untuk layanan konsumen, peningkatan waktu pelayanan di kasir, dan pelatihan tambahan bagi karyawan yang mencakup tak hanya pelayanan konsumen tapi juga kemampuan umum seperti bahasa Inggris dan rasa percaya diri. Sesuai dengan misi perusahaan, PT Matahari Department Store memusatkan strateginya untuk memberikan pengalaman berbelanja retail terbaik bagi para pelanggan dengan menyediakan beragam produk fashion yang tepat serta pelayanan yang maksimal. Strategi tersebut mampu mempertahankan brand image perusahaan sehingga mereka mampu berkompetisi dan menjadi pemain terdepan di segmen department store dalam industri retail. Untuk implementasi dan eksekusi strategi tersebut, PT Matahari Department Store menjalankan strategi superior berupa membangun organisasi dengan kapabilitas, orang-orang, dan struktur yang dibutuhkan hingga mampu mencapai kesuksesan eksekusi strategi. Mengadaptasi proses manajemen yang mendorong perbaikan berkelanjutan dari eksekusi strategi yang dilakukan. Misalnya, 3. Memberlakukan sistem operasi dan informasi yang memungkinkan tiap anggota dalam perusahaan mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik. Yang keempat, memberikan balasan atas tercapainya target tertentu. Dalam hal ini, setiap departemen di perusahaan memiliki Key Performance Indicators atau KPI terperinci yang mencakup target spesifik, kualitas, dan kompetensi. Yang kelima, menanamkan budaya organisasi yang mampu mendorong eksekusi strategi dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga komunikasi dan membangun hubungan baik dengan para pegawainya dalam rangka mencapai kepuasan dan loyalitas pegawai yang nantinya akan berpengaruh pada berkurangnya biaya tenaga kerja. Perusahaan tersebut berinvestasi untuk menjaga hubungan kerja yang tanggap dan kooperatif dengan karyawannya melalui dukungan aktif bagi Asosiasi Karyawan Matahari, Forum Koperasi, dan Biparti. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem informasi manajemen penjualan tunai PT Matahari Department Store. Kelebihannya, pemesanan barang dari customer langsung diterima oleh bagian SPG atau SPB. Yang kedua, barang diserahkan kepada customer setelah customer melakukan pembayaran di kasir. Yang ketiga, adanya nota penjualan yang dibuat oleh SPG atau SPB. Yang keempat, adanya pengecekan uang dan struk yang dilakukan oleh bagian finance. Dan kelemahannya, 1. Hanya membuat nota penjualan rangkap 1. 2. Tidak adanya bagian gudang untuk mengontrol keluar masuknya barang. Yang ketiga, tidak efektifnya pembuatan struk dalam rangkap 2. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Manajemen super system. Manajemen super system adalah sistem informasi yang digunakan untuk menunjang keputusan yang efektif. Manajemen support system terdiri dari Management Information System atau MIS, yaitu sistem yang digunakan untuk pengelola informasi untuk pembuatan laporan dan pendukung suatu keputusan. Lalu di slide selanjutnya ada struktur organisasi PT Matahari Department Store. Ini untuk struktur organisasinya, gambar. Lalu di slide selanjutnya ada job description Matahari Department Store. 1. Presiden Komisaris.
pemegang tertinggi perusahaan dan mempunyai pengaruh besar dalam hal pemberian modal usaha. Lalu yang kedua, komisaris. Komisaris merupakan pemilik saham terbesar perusahaan selain dari publik. Tugas utama adalah mengawasi pekerjaan direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan visi dan misi yang diemban perusahaan. Yang ketiga, presiden direktur. Pemimpin tertinggi dalam hal operasional perusahaan, BOD, tunduk pada ketentuan-ketentuan global yang telah digariskan oleh RUPS dan komisaris perusahaan. Lalu yang keempat, direktur 1, 2, dan 3. Merupakan ujung tombak dari pelaksanaan bisnis dan langsung memimpin para manajer dan senior manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Direktur membawahi manajer dan staf yang memiliki tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Lalu kelima, ada Corporate Senior Management atau CSM. Tugas utamanya adalah membina hubungan baik dengan para investor yang telah ada maupun dengan calon investor, serta berusaha mengembangkan dan membuka bisnis-bisnis baru perusahaan. CSM terdiri dari Business Development Director dan Investor Relation dan Public Director. Yang keenam, Business Unit of Director atau BUD. Bekerja sama dengan BOD dalam menentukan pelaksanaan bisnis dan perusahaan, khususnya dalam pengembangan Departemen Store. Bagian ini terdiri dari Store Manager. Store Manager bertanggung jawab dalam memimpin, mengarahkan dan melaksanakan semua kebijakan pusat terhadap pelaksanaan bisnis di departemen store tersebut. Lalu yang kedua, Regional Manager. Memiliki tugas mengatur dan mengawasi jalannya operasional departemen store di tingkat regional. Lalu poin ketujuh, Corporate Secretary. Bertanggung jawab membantu presiden direktur dalam melakukan tugas-tugas harian, baik yang rutin maupun yang khusus. Oke, selanjutnya ada teknologi yang digunakan di Matahari Department Store. Ini adalah kartu OVO Matahari. Kartu OVO diluncurkan dalam dua jenis, yaitu Red dan Diamond. Perbedaannya seperti berikut. Kartu jenis Red memberikan diskon hingga 5% dan diskon tambahan sebesar 5% untuk promosi ulang tahun, serta akses diskon ke merchant Lipo. Pemegang kartu Red ini akan mendapatkan 100 OVO Points untuk minimum pembelanjaan 20.000. Sedangkan untuk kartu jenis Diamond memberikan diskon hingga 10% dan tambahan diskon 10% untuk promosi ulang tahun, serta akses diskon merchant Lipo. Pemegang kartu Diamond mendapatkan 200 OVO Point untuk minimum pembelanjaan 20.000 dan 55 OVO Point untuk pembelanjaan pertama. Oh iya, 1 OVO Point di sini setara dengan Rp1 ya. Jadi jika mendapatkan OVO Point 100 artinya setara dengan 100 Rp100. Begitu seterusnya. Sayangnya member baru tidak akan langsung diberikan kartu Diamond karena syarat untuk mendapatkannya harus melakukan pembelanjaan mencapai total Rp5 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi biasanya member baru akan diberikan kartu Red dulu. Oke, ke slide selanjutnya. Di sini ada aplikasi Department Store. Di sini akan ada video yang video tutorial menggunakan aplikasi mobile aplikasi Matahari. Oke, kita coba tonton. Memasuki era digital, Matahari mempersiapkan kartu membership MCC berbasis aplikasi yang sebelumnya menggunakan kartu plastik, saat ini sudah dapat menggunakan aplikasi melalui mobile app Matahari. Ayo ganti kartu plastik MCC-mu dengan download Matahari App. Sudah download aplikasi terbaru dari Matahari Department Store? Matahari App ini berisi mengenai produk terbaru, fashion trend terbaru, dan juga memprofil orang-orang di dunia fashion. Yuk kita install aplikasinya. Cara gampang banget, bagi kamu pengguna Android, kamu tinggal buka di Play Store, dan bagi pengguna iOS, kamu bisa buka di App Store. Setelah itu kamu cari Matahari App dan klik download. Kalau sudah terinstall, kamu buka dan kamu klik create new account. Setelah itu kamu isi data pribadi dan referral code jika ada. Untuk member MCC, kamu tinggal isi nomor MCC kamu, tapi kalau kamu nggak punya, pasangkan saja. Setelah semua terisi, kamu akan menerima kode verifikasi melalui SMS. Setelah itu tinggal masukin aja kode verifikasinya.
Setelah itu, kamu create password yang terdiri dari 8 digit alfanumeric. Nah, udah hampir selesai nih, tinggal kamu klik setuju di TNC-nya. Terakhir, jangan lupa isi data lengkapmu di My Profile. Gimana? Mudah banget kan download aplikasinya? Sekarang kamu bisa cek mengenai product of the month, fashion terkini, ataupun cerita mengenai selebriti favorit kamu. Untuk member MCC, kamu bisa ngecek juga rewards kamu dan juga update info mengenai membership loh. Tahu nggak, kalau Matahari App itu seru banget loh. Di aplikasi ini, kamu bisa mendapatkan kemudahan bertransaksi. Kita nggak perlu lagi membawa kartu plastik. Tinggal buka aplikasi dan tunjukkan ke kasir saat transaksi di Matahari. Bisa untuk menambah reward atau redeem reward. Tambah lagi, tiap harinya selalu ada kejutan promo lainnya di Matahari. Seperti hari ini, saya dapat voucher belanja gratis, birthday surprise, tambahan diskon, dan ratusan reward MCC yang dibagikan cuma-cuma. Wah, seru banget deh. Jadi ketagihan untuk buka apps terus untuk tahu surprise setiap harinya. Fashion News, stay update dengan informasi terkini dari dunia fashion, trend report, celebrity picks, hingga berbagi cerita menarik dan tips fashion para selebriti. Informasi tentang toko Matahari. Kita dapat dengan mudah menemukan alamat toko Matahari, bahkan kita bisa tahu di mana letak lantai brand yang kita cari. Dan juga tambahan promo-promo lainnya dari toko Matahari akan menarik. Profile, di menu profile semua data kita ada di aplikasi dan mudah banget kalau kita mau update. Bisa ganti-ganti foto juga loh. Gak cuma itu, kita juga bisa dapat rewards loh. Setiap kamu download dan register Matahari App, otomatis kamu akan mendapatkan rewards dan referral code. Referral code ini adalah kode referensi yang bisa kita share ke teman-teman. Untuk tahu referral code kamu bisa cek di menu referral friend. Bagi setiap teman yang mendownload dengan menggunakan referral code kita, mereka akan mendapatkan reward. Nah, semakin banyak kamu share ke teman-teman kamu, maka semakin banyak juga reward yang kamu dapetin. Jangan lupa, info fashion news bisa juga di-share ke teman-teman kamu agar mereka semakin update dan stylish. Jadi tunggu apa lagi? Oke, itu dia tutorial menggunakan aplikasi mobile app Matahari. Oke, sekian dari saya, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang.